Oke, jadi kita lanjut ke part 9. Di sini kita mau menggunakan revolve. Jadi pertama kita lihat dulu revolve itu fungsinya gimana. Nah, seperti itu ya. Untuk membuat suatu objek yang melingkar seperti itu. Di sini juga ada revolve. Nih, bedanya kalau di sini untuk merevolve bagian dari face. Sedangkan kalau yang ini membuat revolve itu dari suatu objek. Jadi dari garis kosong doang gitu. Kalau surface dia jadi dari face. Seperti itulah. Kita contohkan aja langsung. Misalnya kita hadapkan dulu ke depan. Oke. Lalu kita ubah worldnya jadi ke depan juga. Oke. Kita tambahkan sumbunya misalnya seperti ini. Lalu dibuat uh, benda atau objek yang diinginkan. Misalnya seperti itu. Kemudian kita kembalikan. Ini juga dikembalikan ke world. Oke. Kemudian buka lagi di solid, revolve, pilih objek yang mau di revolve, enter, dan pilih titik sumbunya. Oke, dia akan melingkar seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini kalau bingung gimana cara ngepasinnya, tinggal ketik aja 0 atau 360 sama aja. Kalau nggak mau full, tinggal tulis aja mau dengan sudut berapa. Nanti bisa disesuaikan. Misalnya cuma setengah, bisa dimasukkan 180 aja. Oke, kemudian kita lanjut ke sweep. Kita lihat dulu fungsinya sweep. Nah, misalnya contohnya kita membuat uh, helix seperti itu ya. Kita contohkan aja langsung. Misalnya garis lurus dulu deh. Garis lurus. Terus sedikit bengkok. Oke. Lalu di bawahnya misalnya ada rectangle. Seperti itu. Kemudian coba lagi di sini di sweep. Oke, pilih objeknya itu rectangle ini, enter. Lalu pilih pathnya. Nah, seperti itu. Nah, karena garis pathnya ini nggak nyambung, nih, merupakan dua garis yang beda, kita sambungin dulu pakai join. Oke, udah nyambung. Kita coba lagi. Seperti ini. Nah, dia akan membentuk, menyesuaikan garis yang dibuat. Seperti itu ya. Kalau
contohkan lagi pakai helix misalnya seperti ini, lalu kita angkat. Oke, cara membuat helix kurang lebih seperti membuat silinder. Langsung kita tambahkan misalnya lingkaran di sini sebesar ini. Oke, kemudian sweep, bentar, baru pilih pathnya. Nah, dia akan berubah menjadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut di loft. Fungsinya buat gimana sih? Kita lihat aja keterangannya. Nah, fungsinya untuk membuat antara suatu objek itu supaya bisa saling terhubung. Langsung aja kita contohkan tanpa basa-basi. Misalnya di sini ada rectangle, lalu misalnya sebentar, saya nyalakan dulu. Oke, misalnya dinaikkan pakai garis bantu, baru di atasnya mau saya buat lingkaran yang kecil aja, lalu di atasnya lagi mau saya buat poligon segi 4. Oke, circumscribe aja seperti ini. Misalnya ini kayak rectangle ya, kita ubah jadi 5 deh. Oke, misalnya seperti itu. Garis bantu di tengahnya bisa dihapus, bisa juga enggak. Langsung aja kita coba menggunakan loft. Pilih 1, 2, pilih 3. Oke, dia akan nyambung seperti itu. Lalu klik enter. Oke, nah dia akan menyambung, membentuk objek yang menghubungkan semua bentuk-bentuk yang telah dibuat tadi. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba lagi. Di sini ada fillet. Fillet ini untuk menumpulkan. Misalnya saya punya box di sini. Oke. Terus bisa menggunakan fillet. Nah, seperti ini. Ini tinggal dimasukkan aja, mau radius, loop atau chain, bisa kalian coba-coba. Misalnya saya pilih radius, lalu ukurannya di 0,4. Nah, seperti itu. Bisa ditambahkan ini. Misalnya seperti itu. Kalau mau chain, bisa juga. Edge juga bisa. Sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Nah, misalnya kita sisakan yang di sebelah sana itu enggak, sisakan satu deh. Nah, oke, tinggal di enter. Dia akan membentuk yang melengkung seperti ini. Sebentar, salah.
Misalnya kita coba di chain seperti itu. Kita coba di loop. Oke, radiusnya 0,4. Oke, kalau loop dia langsung mengotak seperti itu. Oke, kita enter. Nah, bagian yang tadi di fillet akan menjadi tumpul dan yang enggak tetap tajam. Seperti itu fungsinya dari fillet. Di sini juga ada chamfer sama seperti 2 dimensi. Langsung aja kita coba, misalnya distance-nya masukin di 1 dan kita pilih, dia kan 2 kali kan supaya miring, kayak dipotong gitu loh sudutnya. Nah, yang tadi yang pertama saya masukkan 1, yang kedua misalnya di 0,3, lalu dipilih. Nah, dia akan terpotong seperti itu. Kalau sama-sama 1, dia kepotongnya seimbang gitu, simetris. Nah, karena ini satunya 0,3, maka jadinya nggak seimbang. Nah, panjang dari sini ke sini itu 1, sini ke sini 0,3. Seperti itu ya, kita enter. Nah, maka dia akan terpotong seperti habis diiris gitu. Ini juga kurang lebih mirip kalau taper. Langsung aja kita coba. Tapi kalau taper, dia pilihnya di bagian face. Oke. Specify base point. Misalnya di sini. Dan ke sini. Masukkan angle-nya di 30 misalnya. Nah, set, exit. Dia akan terpotong seperti itu. Karena tadi di sini ada fillet, nah filletnya jadi rusak. Kalau nggak ada fillet dia akan kepotong seperti ini aja. Nah, tadi ada filletnya jadi rusak. Coba kita coba di objek baru aja. Oke, jadi tadi terpotong di 30 derajat ya. Kita coba lihat. Nah, itu contohnya. Yang ini kan ya, yang pertama itu kan rata, terus yang kedua jadi miring kayak gitu. Oke, kita coba lagi. Misalnya di bagian ini sini, oke. Ntar base point di sini misalnya. Yang kedua di sini. Sudutnya dimasukkan di 15 misal. Nah, seperti itu. Kita potong 15 derajat dari bagian lurus ini. Oke, exit dan exit. Oke, jadi seperti itu. Sini extrude face, udah pernah coba. Sini ada offset. Kita coba aja. Seperti ini. Oke, enter. Terus di offset misalnya di jarak 3. Nah, exit. Seperti itu ya. Mirip sebenarnya sama yang extrude. Misalnya kita extrude. Sebentar, oke. Oke, udah ya. Seperti itu misalnya. Oke, enter. Nah, mau kita extrude berapa? Misalnya dimasukkan 3. Dan tapernya berapa? Misalnya di 4. Oke. Nah, seperti inilah jadinya. Memang agak aneh. Ini sebenarnya tinggal kalian coba-coba aja. Nah,
4 itu jarak dari sini ke sini, 3 itu adalah sudut ininya. Ini kalau ini lurus, nah ini masuk ke dalam, turun ke bawah 3 derajat. Seperti itu jadinya. Oke. Ya, seperti itu aja untuk di part 9. Sini juga ada surface, ada trim, ada yang lain-lain. Sebenarnya konsepnya konsepnya kurang lebih aja sama di 2 dimensi, tapi ini kan surface kan. Surface itu kayak eh, kayak sisi ininya, sisi dari sini, sini ke sini, ke sini, balik lagi ke sini. Permukaannya lah, kayak luas permukaannya. Bukan luas permukaan sih, salah satu sisi permukaannya. Nah, itu kan face atau surface. Nah, itu yang kalian ubah-ubah dari sini tuh adalah sisi permukaannya seperti itu. Oke.